Apa itu efek rumah kaca? Bumi merupakan tempat yang nyaman bagi makhluk hidup. Suhu ini tepat bagi tumbuhan dan hewan termasuk manusia untuk berkembang. Mengapa bumi begitu istimewa? Salah satu alasannya adalah efek rumah kaca. Rumah kaca adalah bangunan dengan dinding kaca dan atap kaca. Kaca bening memungkinkan sinar matahari menyinari rumah kaca, sekaligus memerangkap panas matahari di dalamnya. Beginilah cara rumah kaca menjaga tanaman tetap hangat, bahkan di malam hari dan di musim dingin. Efek rumah kaca menjaga bumi tetap hangat dengan cara yang hampir sama. Bumi tidak dikelilingi oleh kaca, namun dikelilingi oleh selubung gas yang disebut atmosfer. Pada siang hari, matahari bersinar menembus atmosfer sehingga menghangatkan permukaan bumi. Setelah matahari terbenam, permukaan bumi menjadi dingin. Ini melepaskan panas kembali ke udara. Namun, sebagian panas tersebut terperangkap oleh gas-gas di atmosfer. Gas-gas yang memerangkap panas ini disebut gas rumah kaca. Karbon dioksida, uap air, dan metana merupakan contoh gas rumah kaca. Bumi membutuhkan keseimbangan gas rumah kaca untuk menjaga suhu yang tepat bagi makhluk hidup. Namun, beberapa aktivitas manusia mengubah efek rumah kaca alami di bumi. Misalnya, pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak melepaskan lebih banyak karbon dioksida ke atmosfer. Berikut ini akan diberikan contoh permasalahannya. Permasalahan dalam kasus ini adalah mencari seberapa besar pengaruh peningkatan gas rumah kaca terhadap pH air hujan dan perubahan konsentrasi air hidrogen dalam kurun waktu 50 tahun di Mauna Loa, Hawaii. Dalam kasus ini, digunakan metode numeric bisection atau metode bagi dua untuk menganalisis pengaruh CO2 terhadap pH air hujan. Alasan dipilih metode bagi dua untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu pH selalu berada pada selang 2-12 yang memberikan kita tebakan awal. Yang kedua, karena pH hanya bisa dihitung dengan tingkat akurasi 2 angka desimal. Selama kurang lebih 50 tahun terakhir, telah dicatat beberapa gas rumah kaca di tingkat atmosfer telah meningkat. Sebagai contoh, pada gambar 1 menunjukkan data tekanan parsial CO2 yang dikumpulkan di Mauna Loa, Hawaii dari tahun 1958 hingga tahun 2008. Kecenderungan dalam data ini dapat disesuaikan dengan polinomial kuadratik yaitu PCO2 sama dengan 0,01226 T dikurang 1938 kuadrat ditambah 1,418542 dikali T dikurang 1938 ditambah 342,38309, di mana PCO2 adalah tekanan parsial dari CO2. Data ini menunjukkan bahwa level CO2 telah meningkat sedikit di atas 22% selama periode 315 hingga 386. Di luar kawasan perkotaan dan industri, tercatat bahwa karbon dioksida adalah penentu utama pH air hujan. pH adalah ukuran aktivitas ion hidrogen dan juga keasaman. Untuk larutan cair, pH dapat dihitung sebagai min log 10 H+. 5 persamaan yang dapat mengatur kimia dari air hujan yaitu ada K1, K2, KW, CT, dan 0, seperti yang tertera pada gambar. Terdapat banyak cara untuk menyelesaikan sistem persamaan tersebut. Salah satunya adalah dengan mengeliminasi variabel yang tidak diketahui dengan cara menggabungkannya menjadi satu fungsi yang hanya dipengaruhi oleh H+. Pertama, kita selesaikan persamaan 2 dan 3 sehingga menghasilkan persamaan 7 dan 8. Kemudian, substitusi persamaan 7 dan 8 sehingga diperoleh persamaan 9. Persamaan 7 dan 9 dapat disubstitusi ke persamaan 4 dan 6
sehingga menghasilkan persamaan 10. Meski tidak langsung, hasil ini memberikan polinomial orde 3 pada H+. Namun, akar polinomialnya dapat digunakan untuk menghitung pH air hujan. Kemudian kita mencari banyaknya jumlah iterasi yang akan digunakan. Pada kasus ini, dengan 11 iterasi metode bagi 2, maka telah memberikan hasil yang akurat. Karena fungsi tersebut cukup kompleks, kita dapat menyimpannya dalam M-file yang terdapat pada lampiran 2. Kemudian kita cari besar pH dan garat relatif, di mana didapat pH bernilai 5,6279 dengan garat relatifnya 0,0868%. Jadi, pH pada tahun 1958 adalah 5,6304 dengan iterasi 35 dan pH pada 2008 adalah 5,5864 dengan iterasi 35. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kenaikan 22,5% CO2 di atmosfer menyebabkan penurunan pH hanya sebesar 0,78%. Akibatnya, penurunan satuan dalam pH menunjukkan peningkatan kandungan ion hidrogen sebesar 10 kali lipat, sehingga konsentrasi ion hidrogen meningkat sekitar 10,7%. Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, diperoleh bahwa kadar CO2 bertambah sebesar 22,5%, namun hanya menurunkan pH hujan sebesar 0,78%. Dari hasil pembahasan, dapat dilihat pertambahan konsentrasi ion hidrogen bertambah sekitar 10,7% dalam kurun waktu 50 tahun. Pada kasus ini, diilustrasikan sebagaimana metode numerik dan MATLAB dapat menganalisa dan menginterpretasikan kasus pengaruh gas rumah kaca terhadap pH air hujan.